Shalom Bapak Mama saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia Jumat 25 Juli 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 104 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk semua cinta kasih Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami, sehingga sampai dengan saat ini kami masih ada dan kami boleh menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan memberkati kami yang akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kami diperlengkapi dengan kesetiaan, dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan untuk mau mendengar, terlebih melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Mazmur 104 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang menuntun kita dalam perenungan pada hari ini adalah ajarkan kami dari karyamu. Kitab Mazmur pasal 104 ini adalah bagian yang akan membuat kita menemukan kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu digambarkan melalui semua yang Ia lakukan. Kebesaran dan kekuasaan Tuhan dalam menciptakan dan memelihara alam semesta. Tentu tidak ada yang bisa menandingi. Tidak hanya kita manusia, tetapi juga tumbuhan dan hewan. Ayat 14 hingga ayat yang ke-17 menggambarkan Tuhan itu ternyata menyediakan lebih daripada yang kita pikirkan. Ia menyediakan kebutuhan bagi tumbuhan dan hewan. Biarpun kita tidak menyediakannya, tetapi Tuhan menyediakannya. Tuhan membuat rumput tumbuh, dan tentu Tuhan juga membuatnya untuk hewan. Artinya rumput itu bertumbuh untuk hewan dan tanaman untuk kebutuhan manusia. Semuanya saling menyatu satu dengan yang lain. Jika kita melihat ayat yang ke-15 dan 16, menggambarkan air dan gunung. Air yang keluar dari gunung dan sungai yang mengalir di antara gunung-gunung. Artinya, ketika ini semua ada sebagai bagian dari karya Allah, menyediakan yang terbaik untuk kehidupan. Apa yang baik itu disediakan dan disempurnakan sehingga
menjadi bagian dari kehidupan yang menghidupkan. Itulah karya Tuhan. Karya Tuhan yang tidak pernah terbatas dan membuat hidup kita tentu menjadi kehidupan yang bermakna. Kemudian apa yang bisa kita lihat dari bagian ini? Yang bisa kita lihat dari bagian ini adalah mengajarkan kepada kita tentang karya Tuhan yang sangat ajaib. Karya Tuhan yang melampaui segala sesuatu dalam hidup manusia. Karya Tuhan yang mengajarkan manusia untuk melihat Allah itu adalah pencipta. Ia memelihara dan ia tahu semua yang ia jadikan itu untuk kebaikan umatnya. Bapak, mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara, Ia membuat kita, mendorong kita untuk mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kita. Maka dari itu, biarlah kehidupan kita menjadi kehidupan yang terus bermakna dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan dan kasih sayang-Mu dalam hidup kami ini. Biarlah setiap langkah kami terus ada dalam karya-Mu. Terus perlengkapi kami dalam hidup ini dengan hikmat, supaya kami mampu untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.